Dan karena itulah kami mengambil opsi untuk mencabut perkara, dan dengan demikian sesuai dengan ketentuan perdata maka kasus dianggap tidak ada atau case close. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Padahal dulu kayaknya sih menggebu-gebu ya, yaitu kepingin menggugat ijazah Presiden Joko Widodo di pengadilan. Dan bahkan juga sudah masuk di pengadilan dalam proses gugatan sidang yang pertama kemarin. Bahkan juga Egy Sugana menyebut Presiden Joko Widodo harus hadir di sidang yang kedua. Tetapi kenyataannya apa? Sebelum sidang kedua dimulai, ini ada konferensi pers, yaitu Bambang Tri mencabut gugatan tentang ijazah palsu. Nah, alasannya pun menurut saya sih ya agak tidak masuk akal sih. Ya karena apa? Karena alasannya yaitu Bambang Tri ditahan. Kenapa nggak dicabut berkasnya dari dulu? Padahal juga Bambang Tri ditahan sebelum sidang yang pertama. Ya seharusnya ketika Bambang Tri ditahan otomatis lah seharusnya dicabut kalau alasannya Bambang Tri ditahan. Kenapa harus sekarang ini? Apalagi kemarin juga banyak yang membantah ya. Bahkan guru-guru SMA Presiden Joko Widodo juga buka suara. Bahkan teman-temannya melakukan konferensi pers, yaitu membantah tuduhan ijazah palsu yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Ya kemungkinan masalahnya itu tidak cukup bukti dan saksi-saksi lah. Akhirnya gugatan tersebut dicabut. Jadi bukan alasan Bambang Tri ditahan kalau menurut saya, tetapi memang sudah terpatahkan, sudah dibantah oleh kolega, teman-teman, dan bahkan juga guru-guru Presiden Joko Widodo. Jadi alasannya menurut saya sungguh tidak masuk akal. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Alex Tam 878, konferensi pers pencabutan gugatan Bambang Tri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Drun, bilang aja takut digugat balik. Padahal gugatan Bambang Tri buktinya lemah dan gak berdasar, malah cenderung ke arah fitnah. Nah seperti ini. Ya, ini problem terkait pembuktian di persidangan, karena kami terus terang tidak menduga klien kami Bambang Tri ini ditangkap dan ditahan. Padahal klien kami yang punya akses kepada saksi-saksi dan data-data yang menjadi bahan-bahan pembuktian. Dan tentu saja ini akan berpengaruh pada proses persidangan. Menurut saya sih, sebelum melayangkan gugatan tersebut, seharusnya dia sudah menyiapkan saksi-saksi, bukti-bukti yang akurat. Seharusnya seperti itu dan diserahkan ke tim pengacaranya atau tim lawyernya. Tapi ini alasannya seperti itu, yang mempunyai akses adalah Bambang Tri. Berarti kan ketika mengajukan gugatan tidak dipersiapkanlah saksi-saksi, bukti-bukti dan lain sebagainya. Otomatislah sekarang ini sudah terbantahkan. Apalagi Presiden Joko Widodo belum dimintai keterangan pun teman-teman dan bahkan pihak guru-gurunya sudah memberikan saksi. Apalagi dimintai keterangan di pengadilan, saya yakin pasti teman-teman dan guru-gurunya pasti juga akan memberikan kesaksian secara sukarela. Bahkan kemarin di sidang yang pertama saja, teman Presiden Joko Widodo di waktu SD kalau nggak salah juga datang di pengadilan. Padahal juga tidak disuruh, tetapi teman Jokowi malah datang ke pengadilan. Dan karena itulah kami mengambil opsi untuk mencabut perkara, dan dengan demikian sesuai dengan ketentuan perdata, kalau gugatan perdata, gugatan perbuatan melawan hukum perdata dicabut sebelum masuk ke pokok persidangan, maka kasus dianggap tidak ada atau case close dengan status kosong-kosong. Ya tapi apa boleh buatlah, sekarang gugatan ijazah dicabut dan alasannya kayaknya sih tidak jelas juga. Ya seharusnya diteruskan lah, kita buktikan di pengadilan sehingga kasus ini benar-benar clear. Bahkan juga sekarang juga banyak loh yang percaya dengan gugatan ijazah palsu, bahwa ijazah Presiden Joko Widodo itu palsu. Padahal jelas-jelas sudah dibantah guru SD, SMP, SMA, bahkan juga rektor UGM sudah memberikan keterangan. Tetapi kemungkinan kebencian yang sudah mendarah daging ya, sehingga tetap sajalah percaya
dengan ucapannya Bambang Tri dan Sugi Nur Raharja, dan bahkan pengacara-pengacara pun juga percaya dengan Bambang Tri Mulyono. Ya, tapi apa boleh buat lah, akhirnya sekarang dicabut dan gugatan itu tidak ada, alias kosong-kosong. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Emang fitnah, jangan dilepas biar ada efek jerak. Jika sudah dicabut, apakah artinya selesai sampai di sini? Sungguh hukum itu murah hati ketika saling bersepakat. Teka-teki ini silang akan jadi jejak digital. Ngakak gua. Ngamuk mau gigit kulit badak. Tremor mundur. Bambang and Sugi lanjut. Lu cabut juga nggak ngaruh. Emang lu kata urusan cerai. Takut lu ya ketahuan bohong aja. Mungkin efek Sugana kepalanya kebentuk dashboard. Takut kebongkar, tukang kuncinya ditangkap dulu. Teman kuliah Jokowi tantang penyebar isu ijazah palsu, ayo berhadapan dengan kami. Ya kemungkinan ini ada teman kuliah Presiden Joko Widodo yang menantang pihak penggugat tersebut, ayo berhadapan dengan kami. Akhirnya dicabut. Bisa jadi ditantangin kawan sekampus Pak Jokowi malah ciut. Oke lah, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Bambang Tri Mulyono mencabut gugatan terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kuasa hukum Bambang Tri, Ahmad Kosinudin, mengatakan surat pencabutan perkara tersebut telah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini. Surat pencabutan perkara sudah diterima oleh pengadilan pertanggal hari ini 27 Oktober 2022 di PN Jakarta Pusat sekitar pukul 14.30, ujar Ahmad Kosinudin dalam konferensi pers yang ditayangkan melalui akun YouTube-nya pada Kamis 27 Oktober 2022. Ahmad Kosinudin mengatakan penetapan Bambang Tri sebagai tersangka dan ditahan menjadi satu kendala, sebab menurutnya penahanan Bambang Tri akan berpengaruh pada proses pembuktian di persidangan. Dalam perjalanannya ada problem bagi kami jika perkara ini kami lanjutkan, yakni problem terkait pembuktian di persidangan, karena kami terus terang tidak menduga klien kami Bambang Tri ini ditangkap dan ditahan, tuturnya. Padahal klien kami yang punya akses pada saksi-saksi dan data-data menjadi bahan-bahan pembuktian. Tentu saja ini akan berpengaruh pada proses persidangan. Karena itulah kami bermusyawarah untuk memutuskan apa yang terbaik bagi klien kami, sambungnya. Ia juga menyebut hanya Bambang Tri yang memiliki akses ke saksi-saksi yang seharusnya dihadirkan dalam persidangan. Sehingga Ahmad Kosinudin menilai hal inilah yang membuat pihaknya sulit untuk memberikan pembuktian. Di mana kalau ini dipaksakan sementara pembuktian tidak bisa dilakukan oleh Bambang Tri karena dia ditahan. Saksi-saksi juga tidak bisa diakses karena prinsipal klien kami ditahan, sehingga kami tidak bisa menghubungi saksi-saksi tersebut. Dan tentu saja saksi-saksi tersebut tadi hanya percaya Bambang Tri. Kalau kami yang menghubungi akan menjadi problem, ujarnya. Oleh sebab itu, Ahmad Kosinudin mengatakan pihaknya mengambil opsi untuk mencabut perkara. Ahmad Kosinudin menilai dengan pencabutan perkara tersebut, maka kasus akan ditutup atau dianggap tidak ada. Nah, ini kan menjadi masalah, oleh karena itulah kami mengambil opsi mencabut perkara, dan dengan demikian sesuai dengan ketentuan perdata. Kalau gugatan perdata, gugatan melawan hukum perdata dicabut sebelum masuk pokok perkara persidangan. Belum ada jawaban dari tergugat, maka kasus dianggap tidak ada atau case closed dengan status 00 atau seri, tuturnya. Diketahui sebelumnya gugatan yang dilayangkan Bambang itu terkait dengan tudingan ijazah palsu pada tingkat SD, SMP, dan SMA, dan digugat saat mendaftarkan pemilihan presiden pada periode 2019-2024. Gugatan itu didaftarkan pada Senin 3 Oktober 2022. Dilansir SIPP PN Jakarta Pusat pada Senin 3 Oktober, gugatan itu dilayangkan oleh Bambang Tri Mulyono. Gugatan tersebut didaftarkan dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan terregister dengan nomor perkara 592 PDT G 2022 PN JKT PST. Dalam gugatan ini Bambang menggandeng Ahmad Kosinudin sebagai penasihat hukum. Adapun para tergugatnya adalah tergugat 1 Presiden Jokowi, tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum KPU, tergugat 3 Majelis Pemusatan Rakyat MPR, serta tergugat 4 Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Diketahui kenangan masa sekolah Presiden Joko Widodo di SMA Negeri SMAN 6 Solo masih membekas di hati para guru maupun teman-teman semasa sekolahnya dulu. Mereka pun memberikan kesaksian jika Jokowi merupakan lulusan sekolah saat ini bersama SMAN 6 Solo tersebut. Salah satunya adalah mantan guru mata pelajaran kimia Jokowi saat sekolah di SMAN 6 Solo, Sri Hartiningsih. Sri mengajar Jokowi mulai kelas 1 hingga kelas 3 saat itu.
Pak Jokowi sendiri, beliau memang lebih unggul dibanding dengan yang lain untuk pelajaran kimia, ujarnya saat ditemui di SMA 6 Solo pada Senin 17 Oktober. Sri masih mengingat salah satu siswanya itu cukup aktif dan mengikuti mata pelajaran kimia dan selalu mendapatkan nilai bagus. Dia juga mengaku senang karena Presiden Jokowi masih mengenal Sri saat dirinya diundang di Jakarta pada tahun 2015 lalu. Hari itu, Senin, Sri dan beberapa mantan guru SMA 6 Solo lainnya serta teman-teman seangkatan Jokowi sengaja berkumpul di SMA 6 Solo untuk memberikan kesaksian atas jejak Presiden Jokowi yang sempat menempuh pendidikan dan lulus dari sekolah tersebut. Kesaksian lainnya juga disampaikan Sri Winarni, mantan guru pelajaran bahasa Inggris Jokowi yang sempat mengajar saat kelas 3 dulu. Dulu waktunya belajar ya belajar, tidak pernah bolos. Nilai bahasa Inggris juga bagus. Jadi ini kesaksian saya, terangnya. Kemudian mantan guru sang presiden di SMA 6 lainnya, Sudadi, memberikan kesaksian senada. Dikatakan dulu SMA 6 bernama SMPP. Jadi guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut disebut guru-guru SMPP SMA 6. Stempel sekolah pada saat itu pun berbunyi SMPP 40 SMA 6. Guru di sini juga disebutkan guru SMPP 40 SMA 6, terangnya. Sudadi membenarkan bahwa memang benar Jokowi atau Joko Widodo adalah betul-betul siswa SMA 6. Dia juga memastikan Presiden Jokowi memiliki ijazah asli dari sekolah tersebut. Sementara dari salah satu teman seangkatannya waktu itu, Prawoto, mengatakan dirinya merupakan teman sekelas Jokowi semasa masih duduk di bangku kelas 1 hingga kelas 3. Saat duduk di bangku sekolah, Jokowi terkenal pandai serta tidak mau memberikan contekan kepada temannya. Saya dengan Pak Jokowi satu kelas terus, dari kelas 1, 2, dan 3 di jurusan IPA. Saat kelas 3 bahkan Pak Jokowi menjadi juara umum untuk jurusan IPA, sedangkan untuk jurusan IPS diraih oleh teman kami Ria, kenangnya. Teman seangkatan Jokowi lainnya, Ria Tri Rismani, menyatakan perlunya klarifikasi tentang ijazah Jokowi itu. Jika ijazah presiden diragukan, berarti semua ijazah waktu itu dianggap diragukan. Hal ini membuatnya gelisah. Kami merasa terpanggil karena kami semua adalah teman seangkatan beliau Jokowi. Dengan ini, kami merasa perlu meluruskan dan menyatakan bahwa tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi itu tidak benar, kata Ria. Bahkan juga diketahui, Rektor Universitas Gadjah Mada UGM Prof. Ova Emilia menyatakan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo sebagai lulusan Fakultas Kehutanan UGM adalah asli. Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasikan dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah Sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan memang lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, ujar Ova Emilia saat konferensi pers di kampus UGM Kabupaten Sleman DIY. Presiden Joko Widodo tercatat sebagai alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Dinyatakan lulus UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki, terang Ova. Menanggapi itu, pihak penggugat Bambang Tri melalui kuasa hukumnya Ahmad Kosinuddin Esa memberikan respon atas pernyataan resmi dari Rektor UGM tersebut. Atas klarifikasi UGM ini, rasanya perlu kami sampaikan hal-hal berikut ini. Pertama, gugatan yang kami ajukan tidak ada kaitannya dengan UGM, baik dari sisi pihak yang dilibatkan maupun materi gugatan, sehingga UGM telah offset membuat jumpa pers yang materinya tidak ada kaitannya dengan gugatan yang kami ajukan. Kedua, jika jumpa pers dimaksudkan untuk membantah buku Jokowi Undercover yang kami jadikan materi posita yang di dalamnya membuat bukti-bukti ijazah palsu Jokowi di UGM, maka materi klarifikasi dan bantahan UGM dalam jumpa pers tidak bernilai secara hukum karena tidak disampaikan di pengadilan. Ketiga, bahwa pihak-pihak yang mengadakan jumpa pers yakni Rektor UGM Prof. Dr. Ova Emiliana, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta Andi Antonius, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni UGM Ari Sutijo. Kesemuanya bukanlah saksi atau pelaku sejarah yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa atau sejarah hidup menuntut ilmu di UGM bersama Jokowi. Keterangan yang dihasilkan hanya sampai pada derajat testimoni the ID2 dan bukan kesaksian yang memberikan keyakinan. Semestinya, kawan sekampus Jokowi lebih memiliki bobot untuk memberikan keterangan yang menyaksikan Jokowi benar-benar mahasiswa dan alumni UGM. Ditinjau dari aspek materi pernyataan, hanyalah menyampaikan informasi yang tanpa didampingi atau disertai bukti-bukti, sehingga menjadi sulit bagi publik untuk meyakini kebenarannya.
Sekali lagi, sebaiknya semua pihak menghormati proses hukum yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak mengeluarkan statement atau pernyataan yang membingungkan. Kalau ingin membantu kepastian ijazah palsu Jokowi, kami sarankan siapapun agar terlibat menjadi pihak berperkara dan menyampaikan keterangan dan bukti-buktinya di pengadilan, kata kuasa hukum Bambang Tri, Ahmad Kosinudin, SH. Bahkan juga diketahui Egy Sugana selaku kuasa hukum menggugat ijazah Presiden Jokowi mencabut gugatan tersebut. Adapun gugatan ijazah Jokowi ialah Bambang Trimulyono. Keputusan pencabutan gugatan itu disampaikan oleh anggota tim kuasa hukum Egy, yakni Anwar Silalahi. Mengacu pada ketentuan pasal 271 dan pasal 272, maka kami mencabut perkara nomor 592 PDTG 2022 PN JKT PST di PN Jakpus kelas 1A. Mohon pengadilan dapat mencoretnya dari nomor register perkara, kata Anwar dalam konferensi pers pada Kamis 27 Oktober. Dengan surat pencabutan ini, kami mohon izin untuk tidak hadir dalam panggilan sidang 31 Oktober 2022 mendatang. Mohon agar surat pencabutan ini dijadikan dasar penghentian proses persidangan, lanjut Anwar. Ia mengatakan Egy dan tim memutuskan pencabutan gugatan lantaran Bambang saat ini telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian berdasarkan SARA. Bambang kini tengah ditahan Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri sejak 14 Oktober. Akibatnya, Egy dan kawan-kawan kesulitan untuk berkoordinasi dengan Bambang untuk menyiapkan pembuktian dalam sidang ijazah Jokowi yang mereka klaim palsu.